Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ba'd. Babana fillah diyufil a'izza, ahlan wa marhaban bikum di barnamaj Allahumma hal balagh, Allahumma fashhad. Pada beberapa waktu yang lalu saya berbelanja di salah satu daripada kedai, katakan Arab bukan Arab, muka macam seperti Bangladesh atau ada Kemalayuan sedikit. Masya Allah, tabarakallah. Yang pada waktu kami berbelanja, dia untuk menarik simpati, tumpuan dan perhatian daripada kita, agar dengan kita lebih dekat, dan pada masa yang sama berkenan untuk berbelanja di kedai dia. Ini secara jujur dia katakan, mak saya itu asal daripada Banjarmasin, sedangkan orang tua laki-laki dia daripada Saudi. Jadi saya pun pada masa itu perhatikan, memang nampak ada sedikitlah kemelayuannya daripada struktur muka. Jadi dia nyatakan perkara tadi itu dalam 2-3 kali yang dia adalah kacukan, hanya semata-mata untuk mendapatkan simpati daripada kita ke kita berbelanja lebih banyak. Itu satu. Kedua, pada masa di Hudaybiyah, begitu jamaah turun daripada bus, jemaah kita daripada Melayu, jadi ada salah satu daripada pedagang yang di tepi jalan memanggil jemaah, mari sini, murah. Saya pandai cakap Melayu, kata dia. Saya pandai cakap Melayu. Jadi dia nak nyatakan yang dengan dia boleh cakap dengan kita dengan bahasa kita, bertransaksi kita dengan dia pun juga dengan menggunakan bahasa kita. Itu juga bertujuan untuk menarik simpati kita agar kita berbelanja dengan dia. Timbul dalam benak pemikiran yang dimana dengan mereka tadi itu, Masya Allah, tabarakallah, sanggup untuk mengamati, mempelajari, dan juga berlatih untuk membahasakan bahasa kita, belajar atau dengan cara bergaul, sehingga sampai dia tidak layan kita. Kadang-kadang kalau kita cakap Arab, dia layan kita dengan bahasa Melayu. Padahal kira-kira jasa seperti apa yang kita berikan kepada dia sehingga sampai dia luangkan waktu untuk belajar bahasa Melayu, atau sampai dengan yang tadi itu mengaku yang dia daripada asal Indonesia. Kita tidak ada sembarang jasa. Kali pertama kita datang ternyata mereka buat pernyataan seperti itu. Maka terpikir dalam hati, ya Allah ya Arhamar Rahimin, kira-kira orang yang tidak ada sembarang jasa daripada kita, dia nyatakan dia boleh berbahasa dengan bahasa kita, dan dia juga yang satu lagi mengatakan asal daripada negeri atau daripada negara kita, hanya semata-mata untuk mendapatkan tumpuan perhatian atau agar dengan kita berbelanja di kedai dia. Bagaimana kira-kira kalau yang ini kita bandingkan dengan betapa banyaknya anugerah nikmat pemberian Allah kepada kita, tak dapat dihitung dengan angka, daripada waktu, kesehatan, keapiatan, keamanan, ketenangan, duit, harta, makanan, minum, pakaian. Tidak akan mungkin dengan kita menghitung ada dalam berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang pada anggota tubuh kita pun tidak akan mungkin dengan kita menghitungnya. Itu dengan pengaliran darah yang mengalir, kemudian dengan jantung yang berdenyut, mata yang melihat, telinga yang mendengar, mulut yang bercakap, hidung yang bernapas. Masya Allah, banyak sungguh. Kalau
untuk mendapatkan sekupang duit keuntungan daripada para jemaah yang berbelanja. Ternyata dia nyatakan pernyataan-pernyataan yang semacam tadi. Dia belajar bahasa kita hanya untuk mendapatkan pelanggan daripada orang Melayu. Bagaimana kita yang telah menerima banyak nikmat anugerah daripada Allah, kalau sampai kita tidak ada usaha dan juga tidak ada upaya untuk belajar bahasa Arab, bahasa komunikasi kita dengan Allah, bahasa sholat, bahasa zikir, bahasa tasbih. Kalau pada waktu kita bertasbih kita ucapkan subhanallah, pada waktu kita bertakbir Allahu Akbar, pada waktu kita sholat kita baca Fatihah. Fatihah dibaca dalam bahasa Arab, surah dibaca dalam bahasa Arab, pergerakan sholat semuanya dalam bahasa Arab. Takkan kita kalah dengan semua pedagang-pedagang, bahkan sebagainya pedagang-pedagang liar, untuk mencuit simpati kita, untuk agar kita berbelanja di kedai dia layan kita dengan bahasa kita, bukan dengan bahasa Arab. Bagaimana kita mendapatkan bermacam-macam nikmat daripada Allah, tidak ada usaha, tidak ada upaya agar kita dapat memahami bahasa dialog kita, bahasa komunikasi kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar. Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Berbuat baik memahami bahasa komunikasi, berbuat baik kita melaksanakan ibadah secara sempurna, berbuat baik yang dengan kita tahu diri. Jangan sampai kita menyamakan antara tempat dengan tempat. Jangan sampai pasar sama dengan masjid. Jangan sampai masjid kita samakan dengan pasar. Jangan sampai masjid atau juga raudhah kita samakan dengan stadium. Jangan sampai tempat-tempat istimewa, tempat-tempat mulia itu sama menurut kita seperti kita sedang berada di warung kopi atau juga di restoran-restoran. Sehingga dengan kita, Masya Allah, tabarakallah, betul-betul menyayat hati dan perasaan, dan juga memalukan pada masa yang sama sahabat-sahabat kita tidak dapat meninggalkan rumah, dapat meninggalkan adik-adik sanak saudara pada waktu dia pergi sebagai tetamu Allah, dapat meninggalkan politiknya, usahanya, kerja-kerjanya, tapi tidak mampu untuk meninggalkan rokok di rumahnya. Kenapa rokok juga dibawa pergi? Kenapa tidak senasib rokok dengan rumah? Sebagaimana segala-galanya kita tinggalkan juga rokok. Jangan merokok di Masjidil Haram. Maaf, jangan berokok di tanah haram, baik Mekah atau juga Madinah, di depan-depan hotel, di pinggir-pinggir jalan, pada masa berbelanja, pada masa santai. Itu betul-betul mencemarkan, menodai tempat yang paling agung, tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita pernah menyatakan pada masa perjalanan beliau menuju Madinah, sebelum beliau tinggalkan kota Mekah, Nabi kita menghadap, Nabi kita bersabda, innaki la ahabbul biladi ilayya. Mekah, kau merupakan tempat yang paling aku cintai. Laula anna qaumaki akhrajuni lama kharajtu. Kalau bukan karena kaummu mengusir aku keluar, niscayalah aku tidak akan pergi. Begitu pernyataan baginda, kecintaan baginda kepada tanah suci Mekah. Sepertilah juga dengan ta'zim dan hormat baginda kepada tanah suci Madinah. Maka jangan sampai sibuk dengan handphone, jangan sampai sibuk dengan rokok, menjadi ahli hisab, di mana-mana menghisab. Masya Allah, tabarakallah, itu suatu perkara yang sangat-sangat tidak cantik di tempat yang teramat cantik, di tempat yang teramat istimewa, di tempat yang sangat-sangat super mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan sedikit masukan dan pencerahan tadi itu ada manfaatnya kepada kawan-kawan, baik di kalangan ahli hisab atau di kalangan ahli al-jawwal. Jawwal itu bahasa Arab, ada yang mengatakan khalawi, ada yang mengatakan yadawi, ada yang mengatakan jawwal. Terserah, kita sebut handset kah, kita sebut handphone kah, itu terpulang. Jadi jangan sampai
dengan kita tidak tahu diri, sewaktu kita menjadi tetamu Allah, di saat kita sedang berada di tempat yang mulia. Semoga kita semuanya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.